Perkenalkan, nama saya Abraham Nofriandi Wijaya, NIM 10511191098. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sebelumnya saya dari kelompok 17 dan rekan saya Abang Ariza. Di sini saya akan menjelaskan tentang properti dari salah satu properti dari CSS, yaitu overflow. Overflow adalah properti CSS untuk menentukan jika ukuran konten melebihi ukuran elemennya. Overflow memiliki 3 properti, yaitu ada overflow, overflow X, overflow Y. Elemen overflow, value ini adalah nilai yang akan dimasukkan nanti untuk di CSS nya. Value nya visible default, visible ini default dari bawaan. Nanti value nya ada hidden, scroll, auto, initial, dan inherit. Overflow X dan overflow Y. Overflow untuk menentukan semua sisi jika ukuran konten melebihi ukuran elemennya. Overflow Y menentukan untuk overflow X menentukan khusus untuk sisi kiri dan kanan atau left and right. Overflow Y menentukan khusus untuk sisi top and bottom elemen. Contoh overflow, value nya nanti bisa diisi dengan yang tadi seperti ini, scroll, hidden atau auto. Overflow X juga sama, Y juga sama. Auto, jika terdapat overflow maka ada scroll, misalnya ada box, nanti maka di sampingnya akan ada scroll otomatis. Inherit mengikuti nilai dari induknya. Initial default dari browser. Ini contoh pembuatan di codingannya nanti. Untuk penggunaan overflow nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Abang Ariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abang Ariza Hidayat Pertama. Saya sini akan melanjutkan penjelasan dari Abraham mengenai properti overflow pada CSS. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lagi apa itu CSS overflow. Nah, jadi CSS overflow ini akan menghandle konten yang ukurannya melebihi ukuran parent dari konten tersebut. Sederhananya seperti itu. Dalam CSS terdapat beberapa value yang bisa kita gunakan dalam property overflow, antara lain yaitu visible, menyembunyikan konten yang melebihi ukuran parentnya. Yang kedua, hidden, menyembunyikan konten yang melebihi ukuran parentnya. Scroll, memberikan scroll bar pada konten yang melebihi ukuran parentnya. Scroll ada baik secara vertikal ataupun horizontal. Yang keempat, auto, memberikan scroll bar pada konten yang melebihi ukuran parentnya. Scroll yang ada secara vertikal saja ya. Nah, sini saya sudah menyiapkan CSS-nya. Jadi saya sini sudah menuliskan bentuk-bentuknya. Nah, dengan width 500 px, height 100 px. Nah, ini adalah border yang sudah saya tentukan sendiri, sehingga nanti ini kita ubah jadi hitam saja, jadi tulisannya terlihat. Nah, background colornya sudah abu-abu, gray, overflow. Nah, kita mulai dari visible dulu. Nah, dengan overflow visible ini, maka dia akan
tembus dari bordernya. Nah, sini saya sudah siapkan teks yang panjang, nanti akan terlihat hasilnya. Nah, sini terlihat kalau teksnya melewati border yang telah kita tentukan, maka dia akan muncul begini. Nah, dia akan melewati border yang telah kita tentukan tadi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita gunakan overflow lainnya, yaitu hidden. Nah, dengan hidden ini maka tulisan yang terlewat tersebut akan tertutup. Akan tetapi tulisannya terpotong karena dia walaupun dia tidak melewati border, tapi dia sebenarnya tetap melewati border, cuma dia ditutupi sehingga tulisannya menjadi setengah seperti ini. Nah, bagaimana selanjutnya kita mengatasi masalah tersebut? Itu menggunakan scroll. Nah, dengan scroll, maka dia akan muncul scroll bar seperti ini. Dengan scroll bar ini kita bisa menggeser-geser ke atas dan ke bawah sehingga kita bisa membaca semua tulisannya. Akan tapi kita punya masalah-masalah tertentu, yaitu dengan adanya bagian border di bawah ini agak susah melihatnya. Jadi dengan kita tambahkan namanya auto. Nah, dengan auto ini maka border di bawah ini akan hilang dan sebenarnya sama saja dengan scroll, tapi bedanya menghilangkan border di bawah sini sehingga tulisannya lebih jelas saja. Nah, sini saya juga sudah menyiapkan 1, 2, 3, 4. Nah, sini saya sudah menyiapkan paragraf yang random yang sudah saya tinggal copy paste sebenarnya, tapi ya saya buat seperti ini. Nah, dengan format yang sama seperti yang sebelumnya, dengan width 500 dan 100. Width 500 itu lebarnya 500 px, lebar 100 px. Nah, saya sudah atur warna-warna yang itu biar terlihat berbeda dengan overflow yang berbeda. Jadi sini saya akan menunjukkan sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, inilah perbedaan-perbedaan yang jika kita menggunakan property overflow, yaitu visible, hidden, scroll, dan auto. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.